Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di channel kajian online. Isu terkait pemakzulan pengkudetaan kepada wakil presiden kita Mas Gibran Rakabuming Raka rupanya semakin memanas. Saat ini teman-teman banyak sekali kelompok-kelompok yang mengatasnamakan purnawirawan, mengataskan ormas dan partai-partai politik tiba-tiba mendukung, mendesak Mas Gibran untuk mundur. Bahkan ada juga kelompok-kelompok teman-teman yang sengaja menggeruduk istana, mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk memecat Gibran Rakabuming Raka. Tentu hal ini sudah masuk makar. Ini sudah masuk ranah makar dan negara wajib teman-teman menindak tegas para pembuat makar. Kalau misalnya terjadi ini wapres kita dimakzulkan, maka 58% rakyat Indonesia harus turun ke jalan melindungi pimpinan yang sudah kita pilih di Pilpres 2024. Kalau misalnya diganti di otak-otak, maka untuk apa ada Pilpres? Untuk apa ada pemilu? Kalau misalnya mereka bisa menentukan seenak jidat, seenak hati siapa yang layak memimpin negara ini. Banyak pakar teman-teman yang menyebut bahwa pemakzulan Gibran itu syarat unsur politis karena ketidaksukaan kepada keluarga Pak Jokowi. Nah, hari ini kita mendapatkan informasi yang sangat menarik. Bagi saya ini informasi sangat bagus sekali. Kita dapat dari channel Brojo Musti dan kita bakal lihat juga seperti apa sih pemaparan yang disampaikan soal isu pemakzulan wakil presiden Gibran Rakabuming Raka. Kita bakal simak teman-teman informasi selengkapnya dari channel Braja Musti. Luar biasa. Baru kali ini sejarah mencatat sekelompok purnawirawan TNI yang dulu bersumpah membela negara sekarang malah sibuk mengganggu stabilitasnya. Bukan melindungi konstitusi, tapi justru mau melabraknya. Bukan menjaga kedaulatan, malah jadi pion politik pecundang yang gagal di Pilpres 2024. Ya. Dan lucunya, semua ini demi satu nama yang sudah jelas-jelas ditolak. Mayoritas rakyat, Anies Baswedan. Mari kita bicara apa adanya. Ini bukan sekadar wacana pencopotan wakil presiden Gibran Rakabuming Raka. Ini sabotase politik yang dibungkus dengan embel-embel keprihatinan nasional. Nah ini teman-teman, ya baru mulai tapi berbagai fakta-fakta sudah dimunculkan. Ini bagus sekali. Dimana ini adalah sabotase politik, embel-embel keprihatinan nasional. Padahal negara kita baik-baik saja kan. Semua lini berjalan dengan semestinya. Kenapa sih harus diganti? Dan siapa penggantinya? Kalau misalnya ini para purnawirawan kemarin kan mendukung sosok Anies Baswedan. Apakah memang sebegitu inginnya ini Anies dijadikan teman-teman pendamping Pak Prabowo? Dan bagaimana nih rakyat juga kan tidak akan serta-merta menerimanya. Kita juga tentu punya pilihan dan pilihan kita adalah Prabowo Gibran. Kita lanjut lagi. Padahal yang sebenarnya terjadi, sakit hati yang tidak selesai, dendam politik yang belum tuntas, dan ambisi kekuasaan yang kelewat lapar. Purnawirawan yang dulu dielu-elukan karena jasa, hari ini malah jadi alat. Alat dari siapa? Dari Anies Baswedan, yang masih belum bisa terima kenyataan kalau mimpinya jadi presiden dipatahkan rakyat lewat kotak suara. Dan parahnya mereka berkoar-koar seolah-olah sedang menyelamatkan bangsa. Padahal yang ingin mereka selamatkan cuma satu, kepentingan politik Anies dan jaringan antek-antek Yaman yang berdiri di belakangnya. Ya, ini bukan bualan. Kita tahu betul arah aliansi politik Anies selama ini. Dekat ke tokoh-tokoh Islamis transnasional, sering memanfaatkan isu identitas. Dan kini mulai memanfaatkan wajah-wajah tua dari militer yang sudah pensiun dan kehausan panggung. Mereka ingin Gibran dicopot. Gibran, wakil presiden yang SAH, dipilih oleh 58% suara rakyat. Mereka ingin Gibran diturunkan, hanya karena ambisi Anies ingin naik lagi. Mereka ingin Gibran disingkirkan, padahal konstitusi tak pernah memberi ruang untuk pencopotan hanya berdasarkan selera dan opini kelompok kecewa. Sekarang pertanyaannya, sejak kapan suara purnawirawan lebih sah dari suara rakyat? Sejak kapan dendam pribadi bisa jadi dasar mengubah susunan pemerintahan? Dan lebih penting lagi, apakah para purnawirawan ini masih loyal pada negara atau sudah resmi jadi tim sukses bayangan yang beroperasi untuk melunasi kegagalan Anies? Gibran bukan anak siapa. Gibran adalah wakil presiden Republik Indonesia.
dipilih dengan sadar oleh Prabowo Subianto, seorang jenderal dan negarawan yang paham benar arti loyalitas dan kedaulatan. Tuduhan bahwa Gibran adalah hasil intervensi Jokowi hanyalah propaganda murahan yang dibumbui dengan rasa iri dan kecewa dari kubu yang kalah. Prabowo sudah menjelaskan dengan terang bahwa ia memilih Gibran bukan karena tekanan tapi karena kebutuhan. Butuh energi muda, butuh sosok segar yang paham zaman. Butuh figur yang bisa mengawal transisi menuju Indonesia emas. Dan nyatanya rakyat sepakat. Jadi ketika 8 poin usulan ngawur dilontarkan, termasuk soal pencopotan Gibran, maka itu bukan aspirasi negara. Itu manuver politik. Itu bukan peringatan militer. Itu ancaman sipil berseragam masa lalu yang mencoba mendikte masa depan. Dan bahayanya, mereka menempuh jalur yang bisa memecah belah bangsa. Melawan konstitusi, menekan MPR, menebar narasi ketidakstabilan, dan membuka celah perpecahan. Kalau ini dibiarkan, maka satu presiden bahaya akan lahir. Betul, teman-teman. Kalau misalnya Mas Gibran ini berhasil dicopot, maka presiden-presiden ke depan, para pemimpin-pemimpin kita ke depan bisa saja dicopot hanya atas dasar suka atau tidak suka. Dan ini tentu akan sangat memprihatinkan, sangat mengganggu, teman-teman, membahayakan konstitusi negara Republik Indonesia. Karena kalau misalnya bisa ini, teman-teman, terjadi pengkudetaan wakil presiden, mungkin sekarang iya wakil presidennya, tidak menutup kemungkinan mungkin saja nanti Pak Prabowo yang akan dikudeta oleh wakilnya sendiri. Kan itu kita tidak inginkan. Bolak-balik misalnya dicopot, diganti, copot, ganti. Kan itu belum tentu akan membawa dampak positif kepada kabinet, kepada bangsa negara. Kalau misalnya ini kita biarkan, konstitusi Indonesia kita biarkan diinjak-injak, maka tinggal tunggu kehancuran bangsa Indonesia. Kita tinggal tunggu saja kehancuran Indonesia. Siapapun bisa dicopot hanya karena tidak disukai. Wakil presiden bisa dijatuhkan hanya karena tidak cocok dengan kepentingan kelompok elit yang haus kuasa. Dan ini jelas-jelas pelanggaran terhadap demokrasi. Sekarang kita harus tegas. Waspadai gerakan terselubung ini. Waspadai para purnawirawan yang haus pengaruh. Waspadai skenario pecundang yang mencoba menang lewat jalur belakang. Gibran adalah wakil presiden. Titik. Ia sah. Ia konstitusional. Ia dipilih rakyat. Dan ia akan menyelesaikan tugasnya. Jangan biarkan kelompok frustrasi menjadikan negara ini alat eksperimen politik. Kita harus kawal pemerintahan Prabowo Gibran sampai tuntas. Dan saat 2029 tiba, kita punya waktu untuk memilih ulang. Tapi bukan hari ini, bukan dengan cara curang, dan bukan lewat dalih konstitusional yang dipelintir. Baik, kita masuk ke bagian yang lebih dalam, lebih tajam, lebih jujur. Karena hari ini publik berhak tahu siapa sebenarnya yang bermain di balik layar. Pertama, kita bicara soal para purnawirawan. Yang muncul di publik bukan cuma sekadar wajah-wajah senior militer, tapi aktor-aktor yang selama ini punya rekam jejak politik penuh manuver. Banyak di antara mereka memang pernah berdiri gagah membela negara, tapi setelah pensiun, tidak sedikit yang nyungsep jadi broker politik. Mereka ini bukan lagi bagian dari struktur pertahanan negara, tetapi bertingkah seolah-olah masih punya kewenangan. Mereka kumpul, membuat pernyataan sikap, menyusun usulan 8 poin, dan menyebarkannya di ruang publik. Yang paling kontroversial, tentu saja ide pencopotan Gibran. Pertanyaannya, siapa yang membiayai, siapa yang mendorong, dan siapa yang diuntungkan? Jawabannya berputar ke satu nama, Anies Baswedan. Anies bukan sekadar politisi lokal. Ia sejak lama dikenal sebagai figur yang didukung kelompok-kelompok Islamis lintas negara, termasuk yang punya garis keras dan ideologi konservatif ekstrim. Banyak dari jaringan ini punya basis pemikiran dan aliran dana yang bersinggungan dengan poros Timur Tengah, khususnya Yaman, dan beberapa dari mereka secara aktif menyusup ke dalam organisasi sipil dan militer pensiunan di Indonesia. Yaman jadi simbol di sini. Bukan karena fisik negara itu, tapi karena banyak tokoh transnasional dari sana dengan jalur diaspora atau ideologi Wahabi yang menjadikan Indonesia sebagai target soft power ideologis mereka. Dan siapa yang jadi pintu masuk paling empuk untuk narasi itu? Ya, Anies Baswedan. Retorika religiusnya, citra islaminya, dan manuver politik identitas yang sudah pernah terbukti waktu Pilkada DKI dulu adalah contoh konkret bagaimana ia pandai memanipulasi sentimen keagamaan demi kekuasaan. Kini, ia mencoba strategi yang sama,
tapi kali ini dengan menggandeng purnawirawan yang kecewa dan sudah habis masa pakainya dalam pengaruh militer aktif. Mereka tahu Gibran adalah penghalang. Jika Prabowo Gibran solid sampai 2029, maka peluang Anies untuk comeback nyaris habis. Maka target pertama mereka bukan Prabowo. Terlalu sulit, target mereka adalah Gibran. Anak muda. Simbol regenerasi. Nah, ini yang kata saya barusan, target para pembenci, para gembong, para gerombolan ini teman-teman, perusuh permakar, yang pembuat makar ini bukan Pak Prabowo. Terlalu sulit bagi mereka untuk bisa menurunkan atau mengkudeta Pak Prabowo. Alhasil yang ditargetkannya itu adalah Mas Gibran. Mas Gibran, kalau misalnya ini teman-teman, Mas Gibran berhasil dikudeta, Mas Gibran berhasil dicopot, dipecat teman-teman dari posisinya sebagai wakil presiden, bukan tidak mungkin Pak Prabowo, presiden yang dipilih oleh 58% rakyat Indonesia akan menghadapi kenyataan atau masa depan yang serupa. Kita harus belajar dari kejadian Gus Dur yang dikudeta, ya teman-teman, oleh Amin Rais dan juga Megawati Soekarno Putri. Itu adalah salah satu catatan hitam bangsa kita. Jangan sampai Pak Prabowo juga merasakan hal yang sama, di mana ini Gus Dur, almarhum Gus Dur hanya memimpin Indonesia kurang lebih 1 tahun lebih dan dilanjutkan teman-teman oleh wakilnya yaitu Megawati. Kita tentu tidak ingin kejadian-kejadian ini terjadi di Indonesia. Sudah cukup sekali 2 kali pengkudetaan, jangan lagi terulang. Kalau misalnya ya ini Mas Anies, para purnawirawan yang terhormat ini berani bertarung, ya kita tunggu di 2029 saat Pilpres selanjutnya, bukan saat ini. Kan kalau misalnya saat ini, oh iya masuknya teman-teman, ya ini persengkongkolan, ini adalah boykot ya teman-teman. Ini ingin berlaku curang dan tidak boleh teman-teman. Konstitusi harus dilindungi. Siapa yang melindunginya? Anda semua, kita semua. Kalau kita diam, maka tinggal tunggu saja teman-teman, ya negara ini bakal dikuasai oleh orang-orang yang hanya mementingkan kepentingan diri sendiri. Gimana pendapat Anda semua terkait informasi dari channel Brojo Musti ini? Sepakat atau enggak sih? Tulis di kolom komentar. Mungkin itu informasi kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.